Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 2 Petrus pasal 1. Salam dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Buatan tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuatan-nubuatan dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Bagi kita semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya bertumbuh dalam iman dan hidup dalam terang firman. Dari 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 21. Iman adalah anugerah Tuhan.
Surat ini ditulis oleh Simon Petrus kepada orang-orang percaya yang memiliki iman yang sama berharganya melalui Yesus Kristus. Petrus menegaskan bahwa iman bukan hasil usaha manusia semata, tetapi pemberian dari Allah. Tuhan memberikan kasih karunia dan damai sejahtera kepada kita melalui pengenalan akan Dia. Artinya semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengalami damai dan kekuatan dalam hidup. Firman Tuhan berkata bahwa kuasa ilahinya telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Ini berarti Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Ia memberikan firman-Nya, Roh Kudus, janji-janjinya. Semuanya itu menolong kita untuk hidup sesuai kehendak-Nya. Iman harus bertumbuh. Setelah kita menerima iman, Tuhan tidak ingin iman itu diam dan tidak berkembang. Petrus mengajarkan bahwa iman harus tumbuh melalui beberapa langkah. Pertama, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih persaudaraan, kasih kepada semua orang. Ini seperti tangga pertumbuhan rohani. Setiap langkah membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Jika hal-hal ini ada dalam hidup kita, maka iman kita akan bertumbuh. Kita akan menjadi orang yang semakin mengenal Tuhan dan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Petrus juga mengingatkan bahwa orang yang tidak memiliki pertumbuhan ini menjadi buta secara rohani. Ia lupa bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa-dosanya. Hidup yang teguh dalam panggilan Tuhan. Petrus berkata supaya kita berusaha sungguh-sungguh meneguhkan panggilan dan pilihan kita. Artinya kita hidup dengan kesadaran bahwa kita adalah orang yang dipanggil Tuhan. Kita tidak hidup sembarangan, tetapi hidup dengan tujuan yang benar. Ketika hidup dengan iman yang bertumbuh, firman Tuhan berkata, kamu tidak akan pernah tersandung, dan lebih dari itu Tuhan menjanjikan sesuatu yang indah. Kita akan menerima hak penuh untuk memasuki kerajaan Tuhan. Ini adalah harapan besar bagi setiap orang percaya. Firman Tuhan adalah pelita dalam kegelapan. Bagian akhir Petrus menjelaskan bahwa berita tentang Kristus bukan dongeng. Ia sendiri adalah saksi mata kemuliaan Tuhan ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Karena itu firman Tuhan sangat dapat dipercaya. Petrus menggambarkan firman Tuhan seperti pelita yang bercahaya di tempat gelap. Dunia kita sering penuh dengan kebingungan, ketakutan, dan dosa. Tetapi firman Tuhan memberi terang dan arah bagi hidup kita. Firman Tuhan juga tidak berasal dari kehendak manusia. Para nabi berbicara oleh dorongan Roh Kudus. Artinya Alkitab adalah firman Allah yang hidup, yang menuntun kita kepada kebenaran. Dari bagian ini kita akan belajar 3 hal penting dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, iman adalah anugerah Tuhan. Yang kedua, iman harus bertumbuh dalam kehidupan kita. Yang ketiga, firman Tuhan adalah terang yang menuntun hidup kita. Jika kita hidup dekat dengan Tuhan dan terus bertumbuh dalam iman, hidup kita akan menjadi kuat, penuh pengharapan, dan penuh damai sejahtera. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.